Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam teman-teman semuanya. Akhirnya hari ini kita bisa live lagi, teman-teman. Dan kali ini kita akan membahas mengenai hal yang baru, hal yang keren, dan ini pasti sangat bermanfaat buat teman-teman. Untuk kali ini, perkenalkan, nama saya Renal Ibrahim. Saya adalah koordinator dari Departemen Kemitraan dan Bisnis dari Ikatan Alumni Alila Sujombone. Dan kali ini kita punya program yaitu tamu IKA gitu, tamu IKA. Jadi kita menyapa seluruh stakeholder, seluruh saudara kita yang yang sangat inspiratif ataupun sosok yang sangat luar biasa untuk bisa bertatap muka bersama teman-teman dari IKA. Nah, dan kali ini kita mengundang sosok yang sangat menginspirasi tentunya. Ini bukanlah sosok yang biasa saja, yaitu ketua penerima beasiswa LPDP. Teman-teman pasti udah tahu kan LPDP itu apa, dan kita akan bahas mengenai A to Z, bagaimana caranya kita bisa dapat beasiswa di dalam maupun di luar negeri. Sebelumnya, di sini kita mau menyapa dulu teman-teman semuanya. Ada Wiwi, ada Lia, ada Aura, ada Alifah, dan teman-teman yang lain. Coba kita lihat ya, apakah sudah ada kahangganya. Oke, ini sudah ada kahangga. Jadi pembicara kita yang luar biasa ini, dan saya akhirnya bisa bertemu secara online, yaitu Bang Hangga. Halo Bang Hangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Hangga. Halo, Waalaikumsalam, Mas Rinaldi. Gimana kabarnya, Mas? Akhirnya kita bisa bertemu lagi Bang Hangga. Lagi di mana? Lagi di mana? Bagaimana Bang? Lagi di mana? Saya lagi di Bone, Sulawesi Selatan, lagi balik kampung Bang. Iya. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Bang Hangga, dan kita mau ngobrol bersama Bang Hangga bahas tentang beasiswa A to Z. Gimana cara dapat beasiswa Bang Hangga? Udah siap kan Bang? Udah siap kan Bang? Kok saya grogi ya? Oke Bang, gimana kabarnya tadi Bang? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi dinas, jadi sekarang lagi di Jogja. Cuman kemarin pas dapat undangan dari Mas Rinaldi untuk hadir, wah saya kayaknya nggak bisa menolak nih. Ini ketua umum kita. Luar biasa. Ya. Tapi sehat kan Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Gimana Bang? sehat juga? Kalau saya sih sehat Bang, lagi happy-happynya nih, karena mau bertemu Bang Hangga hari ini. Jadi harus fit sih. Ya. Sebelumnya Bang Hangga, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Jadi ini adalah Ikatan Alumni Alilas, IKA. Jadi kita saya kan koordinator dari kemitraan dan bisnisnya ke Bang. Jadi kita mau buat sesuatu yang menarik untuk mengajak orang-orang yang menginspirasi, orang-orang yang berpengaruh, salah satunya Bang Hangga, untuk mengenal apa sih Alilas itu. Jadi kayak Alilas ini adalah pondok pesantren yang saya tempati untuk belajar mulai dari SMP sampai SMA atau MTS sampai Aliyah. Dan di sini saya ingin kembali lagi di pesantren untuk bisa mengabdikan diri. Nah, salah satunya adalah berbagi di sini, yaitu tamu IKA kayak gitu Bang Hangga. Nah, pesantren Alilas ini ada di Bone, Sulawesi Selatan. Mungkin Bang Hangga kalau mau main-main ke Bone, silahkan banget Bang Hangga, nanti kita bawa ke jalan-jalan ke Bone. Ke sana pasti saya kabar Mas Rinaldi. Nanti kita Siap, bisa Bang Hangga. Kalau saya nggak ada, teman-teman dari IKA Alumni Alila Sujombone itu siap menemani Bang Hangga. Siap. Oke Bang Hangga, mungkin kesibukannya dulu nih, kesibukan Bang Hangga sebelum kita bahas materi. Bukan materi juga sih, lebih ke sharing-sharing gitu. Bang Hangga, apa kesibukannya saat ini? Ya, jadi mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Rinaldi dan juga teman-teman dari IKA Al-Ikhlas. Tentunya saya sangat senang ya
bisa diberikan kesempatan untuk diskusi bersama dan juga sharing-sharing, terutama seputar kebeasiswaan, pendidikan, kepemudaan gitu. Karena apapun juga generasi muda adalah generasi masa depan Indonesia. Nah, kalau saya lihat teman-teman di Al Ikhlas kan rata-rata kan ya sama-sama kayak saya sama Mas Rinaldi lah. Kita kan sama-sama generasi muda dan juga tentunya nasib bangsa di tangan kita gitu. Jadi tentunya apabila saya diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi dan juga berbagi-bagi dengan teman-teman sekalian itu saya sangat senang gitu karena saya merasa saya udah melakukan banyak ya di dalam kehidupan saya, di dalam karir saya. Saya ingin memastikan bahwa generasi muda lainnya ya yang sama-sama anak-anak muda itu mereka juga bisa berkembang gitu dan mendapatkan kesempatan-kesempatan yang telah saya dapatkan juga dan juga teman-teman saya di komunitas saya itu dapatkan gitu dan saya yakin teman-teman semuanya ya di Al Ikhlas itu saya yakin kalian semua memiliki banyak sekali potensi dan juga semoga terus semangat ya dan termotivasi gitu untuk terus mengabdi berkontribusi ya seperti Mas Rinaldi tadi kan udah disampaikan bahwa Mas Rinaldi kan balik lagi nih ke pesantrennya dan juga ingin berkontribusi sebanyak mungkin. Jadi kalau dari segi pekerjaan ya kesibukan saya eksekutif ya di pemerintahan. Saya bekerja di SKK Migas, yaitu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Saya bekerja sebagai regulator yang meregulasi, memonitor, mengevaluasi semua perusahaan minyak dan gas bumi yang berinvestasi di Indonesia, terutama dari sektor hulu. Jadi dari segi eksplorasi, ekstraksi, produksi, itu semuanya diawasi, dimonitor oleh SKK Migas. Nah, kalau saya itu di bagian komersial, jadi penjualan LNG baik itu di dalam kontrak jangka pendek, spot maupun kontrak menengah atau jangka panjang gitu. Tetapi apa yang saya lakukan kan otomatis saya mengabdi berkontribusi kan, karena kan saya bekerja di pemerintahan. Tetapi saya merasa apa yang saya lakukan kalau misalnya saya hanya fokus di SKK Migas itu tidak cukup gitu. Saya ingin lebih bisa berkontribusi, mengabdi itu melalui banyak sekali channel ya. Jadi bukan hanya dari segi bekerja di pemerintahan saja. Oleh karena itu saya juga terlibat di beberapa organisasi. Saya menjabat sebagai presiden dari Indonesian Michigan State University Alumni Association. Jadi kita ada ikatan alumni bagi para warga negara yang lulus dari Michigan State University. Saya juga menjabat sebagai sekretaris jenderal dari Asosiasi Penerima Beasiswa LPDP, yaitu beasiswa negara ya dari Kementerian Keuangan. Ini tentunya beasiswa terbesar di Indonesia kalau dari pemerintah dan memang diincar oleh banyak orang. Jadi LPDP itu singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Gitu. Jadi memang mereka mendapatkan dananya dari dana abadi dan udah mencapai triliunan rupiah ya yang telah dialokasikan untuk beasiswa LPDP dan beasiswa LPDP itu sudah memberikan kesempatan ya kepada generasi muda karena memang untuk dapat beasiswa LPDP kan ada batas usianya gitu. Jadi untuk magister maksimal 35 tahun, untuk PhD, doktoral maksimal 40 tahun. Jadi LPDP itu sudah memberikan kesempatan bagi 26.000 ya generasi muda untuk terus menempuh pendidikannya, baik di tingkat S2 maupun S3, di dalam maupun di luar negeri. Gitu. Jadi saya menjadi sekretaris jenderalnya dan saya mengelola banyak sekali awardee ongoing dan juga para alumni LPDP. Dan tentunya saya juga punya civil society organization sendiri, namanya Indonesian Energy and Environmental Institute, I2I, yang bergerak di bidang energi dan juga lingkungan hidup. Jadi kita melakukan pendidikan, kajian, riset, bekerja sama dengan lintas sektoral, baik itu dari pemerintahan, dari legislatif, BUMN, swasta, untuk dapat mencegah mengendalikan pemanasan global dan konsekuensi negatifnya, yaitu perubahan iklim di Indonesia gitu. Dan saya juga sangat bersyukur karena semenjak saya kecil saya udah berkesempatan untuk tinggal di 5 negara ya. Jadi saya pernah tinggal di Amerika Serikat, di Inggris, China, Vietnam, dan juga di Indonesia. Gitu. Saya juga alhamdulillah lulus S1, S2 dari luar negeri. S1 saya dari Michigan State University, Bachelor of Arts in Economics, dan juga S2 dari New York University, Master of Science in Energy and Environmental Policy. Gitu. Jadi tentunya dengan pengalaman-pengalaman yang saya miliki, ini tentunya sangat berharga gitu bagi saya. Jadi kalau dari segi kesibukan sih memang jadwal saya kalau misalnya tapi acara-acara seperti acara malam ini ya saya pasti memprioritaskan, apalagi kalau yang mengundang ini Ketua Umum Youth Ranger Indonesia. Bang Hangga bisa aja. Tapi berarti Bang Hangga ini
ngehandle juga kayak tentang batu bara gitu nggak sih? Ya, jadi kalau di SKK Migas itu kita hanya fokus di minyak dan gas bumi. Kalau Yang di depannya itu saya hanya fokus gas gitu. Karena kalau kita lihat memang gas itu menjadi energi yang paling bersih dari semua bahan bakar fosil dan itu digunakan sebagai energi transisi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan gitu. Jadi memang kalau di SKK Migas kita hanya menyentuh sektor hulu minyak dan gas bumi. Kalau batu bara itu ada di tempat lain itu. Oke oke oke. Bang Angga, saya kepo banget nih dengan dunia LPDP. Weh. Karena kan teman-teman mau tahu banget bagaimana kita mengenal LPDP dengan baik atau beasiswa beasiswa di Indonesia aja deh. Mungkin mungkin Bang Angga boleh sharing ke teman-teman nih LPDP itu sebenarnya hanya orang yang pinter banget kah ataupun yang bagaimana gitu? Apakah ada kayak jalur-jalur yang lain gitu? Bukan cuma jalur umum. Boleh nggak sih Hmm. di-share ke teman-teman juga Bang Angga? Iya, boleh, boleh, boleh. Jadi memang kalau sampai saat ini ya, ada banyak sekali orang yang ingin mendapatkan beasiswa LPDP. Karena memang beasiswa LPDP itu yang trending, yang viral, ya, banyak orang, dan banyak orang tuh ingin mendapatkan beasiswa LPDP. Karena dari semua beasiswa, memang beasiswa LPDP itu ya bisa dibilang beasiswa yang paling generous lah dibandingkan beasiswa-beasiswa lainnya gitu. Dikarenakan memang tidak ada ikatan kontrak dalam arti kata kita harus bekerja selama beberapa tahun. Sebenarnya persyaratannya sangat sederhana sih. Persyaratannya hanya satu, yaitu kita kembali balik lagi ke Indonesia untuk mengabdi dan berkontribusi gitu. Beda dengan beasiswa-beasiswa lainnya di mana memang ada ikatan dinas gitu. Kita harus bekerja di sini, di negara ini selama beberapa tahun. Jadi kalau LPDP itu memberikan banyak sekali kebebasan untuk kita semua. Ditambah beasiswa LPDP itu memberikan full scholarship gitu lah. Karena full scholarship, jadi semuanya dibiayai oleh LPDP. Dari segi transportasi, dari segi tuition fee, dari segi living expense, terus per bulan kita juga menerima kas dari LPDP, duit dari LPDP. Jadi tentunya banyak sekali yang ingin mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, tetapi ada beberapa hal ya yang perlu saya sampaikan ke teman-teman sekalian mengenai beasiswa LPDP gitu. Jadi LPDP itu bukan hanya beasiswa. Gitu. Banyak orang berpikir bahwa LPDP sama dengan beasiswa gitu. Ya itu tidak 100% salah, tapi tidak 100% benar juga dikarenakan LPDP itu sebenarnya ada 3 jenis layanan. Salah satunya beasiswa, tapi bukan hanya beasiswa. Nah, kalau kita berbicara mengenai LPDP, jadi LPDP itu memiliki visi ya. Mereka adalah lembaga yang mengelola dana pendidikan. Makanya namanya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. Gitu. Nah, misi mereka itu untuk menjadi lembaga pengelola dana bertaraf internasional. Untuk apa? Menyiapkan SDM Indonesia yang berdaya saing global dan mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Itulah visi besar dari LPDP. Nah, itu visi dari LPDP. Setelah itu ada misi, ada 3 misi. Salah satunya yaitu beasiswa LPDP yang kita sering baca di media, yang sering kita tonton di YouTube, di TV, yang kita sering dengar dari teman-teman kita mengenai beasiswa LPDP. Nah, salah satunya itu beasiswa. Ya, LPDP menyediakan beasiswa untuk apa? Untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan. Gitu. Jadi LPDP, kalau kita berbicara LPDP di bawahnya Kementerian Keuangan, itu menyediakan beasiswa untuk tingkat S Magister dan doktoral. Tidak ada S1. Tetapi ada juga Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi. Mereka menyediakan program beasiswa sendiri. Tetapi mereka itu mendapatkan pendanaannya dari LPDP juga. Gitu. Jadi kalau di Kemenak itu ada beasiswa santri. Sedangkan kalau di Kemendikbudristek itu ada beasiswa juga untuk S1, S2, S3 juga ada untuk riset dan lain. Tetapi mereka memiliki sistem persyaratannya sendiri gitu. Jadi bukan yang di bawahnya Kementerian Keuangan gitu lah, tetapi dana mereka itu dari LPDP gitu. Jadi sebenarnya LPDP itu ada yang dari Kementerian Keuangan ya, mayoritas apply-nya ke Kementerian Keuangan. Tetapi ada juga yang di Kemenak dan juga ada di Kemendikbudristek. Lah setelah itu ada juga namanya pengembangan dana ya. Jadi untuk menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan dana abadi pendidikan yang optimal. Dan yang terakhir itu riset. Gitu. Jadi memang LPDP itu juga membiayai riset. Jadi riset itu digunakan untuk apa? Ya untuk mendorong riset yang strategis dan atau inovatif, yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar program S2, S3 dalam luar negeri, itu ada juga hal-hal lainnya seperti pengembangan dana dan juga
adanya riset gitu. Jadi itu yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian gitu, supaya teman-teman sekalian itu tahu gitu loh, bahwa oh LPDP itu bukan hanya beasiswa saja loh gitu, ada banyak hal lainnya gitu. Dan LPDP itu tidak hanya disediakan di Kementerian Keuangan gitu, ada juga kementerian lainnya yang dana dari LPDP, yaitu Kementek dan juga Kementan. Oke, saya tuh baru baru apa connect banget nih Kak tentang itu. Jadi kayak oh ternyata di LPDP itu bukan cuma satu aja yang fokus untuk beasiswa, tapi ada Oh, juga yang fokus riset. Berarti kalau misalnya nih Inal punya punya apa ya punya something yang mau dirisetin ke kita bisa ngajuin ke LPDP berarti ya kayak. betul, bisa. Oh, oke. Kalau yang tadi pengembangan dana itu berarti mereka cuma cuma teknisi aja atau gimana Kak? Betul, betul. Jadi memang kalau untuk pengembangan dana itu mereka sebenarnya bagaimana mereka bisa mengelola pendanaan mereka dengan baik, mengembangkan pendanaan mereka dengan baik melalui apa pengelolaan dana abadi pendidikan yang optimal gitu. Jadi sebenarnya itu lebih fokusnya ke teknisnya gitu. Jadi bagaimana bisa bisa dikelola dengan baik ya dana abadi pendidikan untuk dapat dikelola dengan baik untuk menyediakan beasiswa-beasiswa gitu ke para para calon penerima beasiswa PDP. Setelah itu ada juga yang namanya riset gitu. Memang kalau bicara nih mengenai beasiswa PDP, sebenarnya bukan cuma satu. Banyak orang berpikir bahwa cuma ada satu beasiswa LPDP, gitu. Tapi sebenarnya beasiswa LPDP yang di bawah Kementerian Keuangan itu dibagi ya, ada 3 jenis beasiswa. Jadi yang pertama itu ada afirmasi, beasiswa afirmasi. Kedua beasiswa targeted, dan ketiga Dan beasiswa. afirmasi juga ya berarti yang tiga T. Ya, jadi gini Mas, kalau di bawah beasiswa afirmasi itu ada 3 ya. Jadi ada satu beasiswa berkebutuhan khusus atau difabel, ada beasiswa daerah afirmasi ya, betul dong yang disampaikan oleh Mas Renaldi, dan juga beasiswa prasejahtera magister itu afirmasi. Tetapi di bawahnya targeted ada beasiswa khusus untuk PNS, TNI, Polri, dan juga ada beasiswa kewirausahaan ya untuk entrepreneurs. Tapi ini khusus untuk magister tetapi di luar negeri. Nah, setelah itu ada umum, yaitu beasiswa reguler, beasiswa perguruan tinggi utama dunia, dan pembiayaan co-funding. Jadi memang yang dari semua beasiswa PDP, memang yang paling kompetitif itu beasiswa reguler. Kenapa? Karena ini dibuka untuk semua elemen masyarakat Indonesia. As long as kita WNI, kita udah ada gelar S1 atau minimal D4, kita bisa apply untuk beasiswa reguler. Gitu. Jadi baik itu mau kita kerja di pemerintahan, sebagai pejabat negara, atau sebagai pengusaha, atau di swasta, atau di perguruan tinggi, di organisasi siapapun itu bisa apply. Makanya yang paling kompetitif itu adalah beasiswa reguler dibandingkan beasiswa-beasiswa lainnya. Tetapi seperti yang tadi disampaikan, ada 3 jenis beasiswa, itu afirmasi, targeted, umum. Nah, kalau misalnya daerah-daerah 3T itu memang masuk di dalam beasiswa afirmasi. Oke, Kak Angga, tadi saya kepo banget. Itu yang dimaksud kayak beasiswa yang untuk entrepreneur, itu maksudnya kayak gimana sih Kak? Kayak Ya, emang ada banget gitu, dia udah punya bisnis kayak atau apa gimana Kak? ya, jadi memang ada ya satu jenis beasiswa namanya beasiswa kewirausahaan. Ya, jadi beasiswa kewirausahaan itu untuk entrepreneurs ya yang memang mereka memiliki usaha sendiri gitu. Jadi memang kalau bagi teman-teman yang punya PT atau punya yayasan atau punya pergerakan atau apapun itu yang memang ini perusahaan rintisan yang kita dirikan sendiri, kita juga bisa nih apply untuk dapat beasiswa LPDP melalui jalur apa? Ya beasiswa kewirausahaan gitulah. Untuk Hmm. persyaratannya memang setiap tahun persyaratannya untuk Bentar, berbeda-beda Mas. Jadi itu berbeda-beda tetapi perubahannya nggak terlalu drastis ini Mas Renaldi. Jadi kalau kita lihat memang untuk beasiswa kewirausahaan itu kita tidak harus memiliki yang namanya LOA, Letter of Acceptance, unconditional tidak wajib. Tetapi yang wajib itu ada namanya proposal bisnis. Jadi kita harus ada Hmm. business proposal. Jadi usaha kita tuh apa sih, bergerak di bidang apa, dan kita proposalnya itu apa, itu ada, itu sebagai kewajiban. Nah setelah itu ada surat rekomendasi dari perguruan tinggi. Nah, dan dikarenakan memang kewirausahaan itu lebih fokus ke soft skills ya ketimbang hard skills, memang dari segi IPK, nilai IPK minimal itu tidak terlalu tinggi gitu. Jadi minimal IPK-nya itu ada di 2,5 dari skala 4 gitu, dan usianya maksimal itu 35 tahun.
tetapi kita juga harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris gitu, karena kita harus submit atau IBT, PT Academic atau IELTS gitu kepada LPDP untuk membuktikan bahwa kita tuh mampu loh berbicara dan juga menulis dan membaca dalam bahasa Inggris. Itu juga penting gitu. Jadi memang kalau beasiswa kewirausahaan itu fokus bagi teman-teman yang memiliki perusahaan rintisan, yang PT, yang memang mereka itu menghasilkan duit keuntungan gitu. Jadi memang ini lebih fokusnya kepada PT, tapi memang itulah yang dikategorikan sebagai kewirausahaan gitu, entrepreneurship. Oke, Kak Hangga, saya juga kepo nih. Kan teman-teman juga yang dari santri gitu kan. Mungkin Kak Hangga mungkin Kak Hangga tahulah sedikit gitu mengenai beasiswa LPDP yang apa ya, partnership gitu dari beasiswa santri Kemenak. Kak Hangga ini enggak? Maksudnya kayak ngulik juga nggak di bagian situ? Iya, memang kalau di Kemenak itu ada namanya beasiswa santri gitu. Jadi memang itu fokus ya kepada para santri dan juga mereka diberikan ruang ya bagi LPDP untuk dapat apply gitu. Untuk bisa apa? Untuk bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, memang kalau kita berbicara beasiswa santri ini beda dengan beasiswa yang disediakan oleh LPDP di bawahnya Kementerian Keuangan gitu. Jadi perlu diingat ya, memang yang menjadi salah satu program beasiswa ya dari Kementerian Agama bagi teman-teman yang lulusan yang namanya ya seperti yang disampaikan oleh Mas Rinaldi tadi dan juga teman-teman yang hadir gitu. Jadi bagi teman-teman yang lulusan santri ya, pondok pesantren ya, dan tentunya kalau kita berbicara mengenai teman-teman yang lulus tahun ini maupun tahun depan gitu. Jadi di Kemenak itu ada namanya PBSB gitu, yaitu program beasiswa berprestasi gitu. Jadi bagi teman-teman memang Aku wardi, berprestasi. Ya, ya Mas. saya wardinya. Oh iya, itu dia. Makanya kalau Mas Rinaldi awardee-nya ya Mas Rinaldi pasti sangat mengetahui betul tentang Enggak, maksudnya saya itu sebenarnya kayak kepo gitu Kak. Kayak siapa tahu Kak Hangga tahu triknya supaya saya lulus S2-nya gitu. ya. Jadi kalau kita berbicara ya, memang kalau untuk beasiswa santri ini untuk PBSB itu ada beasiswa penuh ya untuk program sarjana S1. Tapi untuk S1-nya memang paling lama itu 48 bulan, jadi 4 tahun. Gitu. Nah, habis itu ada juga beasiswa untuk apa? Pendidikan profesi, ya paling lama 24 bulan, itu 2 tahun. Dan beasiswa penuh untuk program magister S2, paling lama 2 tahun. Gitu. Jadi memang ini menjadi salah satu hal ya, dan mitranya ada banyak. Gitu. Ada UIN Alauddin, ada UIN Maulana Malik Ibrahim, ya, ada UIN Sunan Ampel, ya, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga. Ada banyak sekali perguruan-perguruan, bahkan UGM ya, IPB, terus UI juga juga. ada UI, terus UNJ juga ada, terus juga ada Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, ya kan, ada Universitas Wahid Hashim, terus Islam Nusantara, UIN Sumatera Utara, Iya Kak. Universitas Makassar gitu ya, Universitas Mataram juga ada, Institut Agama Islam Bunga Bangsa. Jadi sebenarnya ada banyak sekali mitra di mana mereka bekerjasama satu sama lain, dan ini terbuka untuk program S1 dan juga S2 gitu. Jadi ini adalah beasiswa yang menurut saya itu cocok bagi teman-teman, terutama teman-teman yang baru lulus mau lulus SMA atau bahkan udah mau lulus S1 gitu. Kalau bisa daftar aja gitu langsung ke Kemenak gitu, karena memang tahun ini udah dibuka ya, tapi mungkin teman-teman karena ini udah akhir tahun, mungkin teman-teman bisa nanti apply untuk tahun depan, tahun 2022 gitu. Jadi bisa mulai programnya di tahun 2022 gitu. Memang ada persyaratan-persyaratan juga yang khusus ya di Kementerian Agama ya, dan tentunya itu juga pasti bervariasi, pasti berbeda dengan persyaratan LPDP dari Kementerian Keuangan gitu. Tetapi saya sangat-sangat menyarankan teman-teman ya untuk selalu memantau IG-nya, media sosialnya Kemenak, websitenya Kemenak, terutama untuk beasiswa santri. Oke. Sebelumnya mungkin teman-teman semuanya ada yang mau apa ya, ngasih pertanyaan, boleh juga tulis di kolom komentar ataupun di link apa question di situ di bawah. Oke. Lanjut nih Kak. Saya sangat kepo dengan perjalanan Kak Hangga sebelum mendapatkan beasiswa LPDP. Bagaimana perjuangan Kak Hangga untuk mendapatkan beasiswa itu gitu. Apa persiapan gitu yang harus kita kita siapkan sebelum kita
mendapatkan beasiswa LPDP? Ya, jadi memang setiap orang kan pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang unik, yang pasti berbeda-beda dibandingkan orang-orang lain gitu. Jadi kalau saya itu pertama kali saya dapat beasiswa LPDP itu tahun 2015 gitu. Jadi itu udah 6 tahun yang lalu. Nah, pada saat itu saya baru aja lulus S1 gitu. Jadi waktu saya lulus S1 saya melihat, oh saya masih muda, kalau misalnya saya langsung bekerja, terus mendapatkan penghasilan, terus sudah nyaman dengan pekerjaan saya, mungkin untuk balik lagi kuliah itu agak berat gitu. Maka oleh karena itu saya ingin memaksimalkan kesempatan saya tinggal di luar negeri. Karena saya merasa bahwa, oh kedepannya memang saya yang melihat masa depan saya di Indonesia, saya ingin menata karir saya di Indonesia, dan juga saya merasa, oh saya ada banyak waktu lah untuk tinggal di Indonesia. Oleh karena itu, saya ingin memaksimalkan kesempatan saya untuk bisa tinggal di luar negeri di usia yang sangat muda. Gitu. Jadi, setelah saya lulus S1, saya lanjut langsung ke S2. Cuman, saya udah merasa bahwa semenjak saya kecil kan ada banyak hal yang dibiayai oleh orang tua saya. Gitu. Jadi, saya merasa untuk S2, dikarenakan saya udah sarjana, ya saya udah mendapatkan gelar sarjana, saya harus bisa membiayai pendidikan saya sendiri. Gitu. Makanya setelah saya lulus, saya langsung apply untuk program S2. Dan saya keterima di beberapa perguruan tinggi, salah satunya New York University. Gitu lah. Saya udah mendapatkan letter of acceptance. Ini sebelum saya apply beasiswa PDP. Jadi sebelum saya dapat beasiswa, saya udah ada letter of acceptance. Padahal saat itu, LOA itu tidak menjadi persyaratan untuk dapat beasiswa PDP. Jadi memang persyaratan LPDP itu berubah setiap tahun. Nah, zaman saya, itu ada banyak teman-teman saya yang sama sekali belum dapat perguruan tinggi. Tapi mereka bisa dapat beasiswa LPDP. Nah, tetapi saya udah dapat sebelum saya apply. Maka oleh karena itu, waktu saya apply itu menjadi keunggulan bagi saya. Dikarenakan teman-teman dari LPDP, pihak dari LPDP melihat, oh walaupun ini tidak menjadi persyaratan, tapi misalnya saya udah dapat LOA nih, udah keterima di perguruan tinggi, otomatis kan itu akan memotivasi mereka untuk memberikan saya beasiswa. Itu juga menjadi keunggulan untuk saya. Nah, setelah itu saya harus apply online. Ya, ada surat rekomendasi, harus submit biodata, ijazah, transkrip, semuanya harus disubmit. Setelah itu, menunggu yang namanya seleksi administrasi. Jadi pada waktu saya udah keterima, udah lolos ya tahap pertama, saya langsung diundang untuk berpartisipasi di namanya leaderless group discussion (LGD), di mana kita itu dimasukin kita ini seperti itu lah. Setelah itu tetapi leaderless, jadi tidak ada pemimpin. Nah, itu mereka sebenarnya ngetes bagaimana kita bisa berkoordinasi, bekerja sama satu sama lain, itu pertama. Habis itu kedua, kita juga ada namanya essay writing, ya. Kita harus menulis essay on the spot gitu dengan sebuah pertanyaan, kita nulis. Nah, setelah itu apabila kita lolos baru kita masuk di dalam tahap wawancara. Itu on the spot ya? Iya, itu on the spot itu. Langsung. Karena kayak buat juga gitu sebelum di-apply, kita buat essay atau memang nanti bikin lagi? Iya, jadi gini, memang essay itu ada dua. Jadi ada satu di online application kita, sama ada satu on the spot, di mana kita harus datang secara fisik, secara hadir secara langsung, dan menulis essay. Gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa essay gitu. Jadi ada yang di application, ini waktu zaman saya ya, tahun 2015, 6 tahun yang lalu, dan juga ada essay on the spot. Gitulah. Jadi memang kalau essay on the spot ya kita yang penting mempelajari aja isu-isu yang trending sekarang yang lagi viral, yang diomongin banyak orang, kemungkinan besar pertanyaannya mengenai itu gitulah. Setelah itu kalau kita udah lolos leaderless group discussion, LGD, dan essay writing, baru nanti tahap terakhir pada saat itu ya, itu namanya wawancara, interview. Nah, ini merupakan final step. Tetapi nih Mas Rinaldi, yang membedakan sekarang ya dengan sebelumnya itu apa? Jadi kalau kita berbicara mengenai persyaratan LPDP sekarang ya, kalau kita berbicara mengenai beasiswa afirmasi, target, dan umum, oke, ada seleksi administrasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi membedakan itu apa? Mereka juga harus melalui namanya seleksi substansi akademik atau tes bakat skolastik TBS. Setelah itu ada seleksi substansi kebangsaan. Baru, nah jadi mereka itu akan ngetes gitu dari segi substansi kita dan juga substansi kebangsaan kita. Gitu. Jadi mereka memiliki pertanyaan-pertanyaan sendiri itu untuk mengetes ya IQ kita dan juga patriotisme kita, kecintaan kita terhadap negara kita dan pengetahuan kita tentang negara kita.
Gitu, itu penting. Mereka ingin tes apakah kita mengetahui tentang itu atau tidak. Dari segi konstitusi, dari segi undang-undang dasar, undang-undang, apa kita memahami atau tidak gitu. Karena jangan sampai mereka memberikan beasiswa kepada orang yang Nggak. ingin dapat tetapi tidak memahami betul mengenai sejarah negara Indonesia gitu. Jadi itu juga menjadi persyaratan yang membedakan persyaratan 6 tahun yang lalu waktu saya dapat dengan persyaratan sekarang. Tapi memang LPDP itu berubah tuh setiap tahun persyaratannya. Itu beda-beda lah, tetapi ujung-ujungnya perbedaannya tidak terlalu drastis gitu. Jadi kalau saya untuk bagi teman-teman ya yang mungkin tertarik untuk apply visual LPDP, sebaiknya menurut saya itu mengacu kalau misalnya mau apply untuk tahun depan, mengacu terhadap persyaratan beasiswa untuk tahun ini gitu. Karena pasti perubahannya nggak terlalu drastis gitu tahun ini dibandingkan tahun depan. Kak Angga, tadi kan ngobrol tentang LOA. Nah, Kak Angga udah dapat tuh di beberapa universitas. Nah, itu gimana sih Kak, supaya kita bisa dapat LOA juga sebelum kita nge-apply di LPDP? Ya, jadi memang kalau misalnya kita ingin mendapatkan letter of acceptance, tentunya yang paling pertama kita tuh harus yang paling penting yaitu lulus dulu, gitu. Jadi kita harus Ya, lulus dari program S1 kita harus sudah mendapatkan ijazah nilai transkrip ya dengan nilai IPK yang bagus. Gitu. Jadi kalau tergantung, kalau misalnya teman-teman ingin masuk di perguruan tinggi yang misalnya levelnya di tengah-tengah, mungkin dengan nilai IPK 3,0 itu udah cukup. Kalau yang oke. biasa-biasa. Tapi kalau misalnya kita ingin masuk di perguruan tinggi yang bagus, itu minimal harus 3,5. Minimal gitu. Karena kenapa? Karena kita bersaing dengan orang-orang yang GPA-nya, IPK-nya pasti di atas 3,5. Banyak yang Hmm, 9, 3,8, 3,7. Kita akan susah bersaing dengan mereka kalau misalnya GPA kita, IPK kita di bawah 3,5. Sedangkan mayoritas udah di atas 3,5 semua. Gitu. Jadi oke. itu menjadi terutama. Lah setelah itu Lanjut nah, dulu Kak. setelah itu kita juga harus ada namanya keunggulan. Ya, keunggulan yang membuat kita unik dibandingkan teman-teman kita, orang-orang lain dari komunitas kita atau bahkan secara global. Karena kalau kita apply ke perguruan tinggi terutama di Eropa atau di Amerika, itu kan tentunya kan ya menjadi rujukan bagi banyak orang ingin ke sana gitu. Jadi kita tidak hanya bersaing dengan orang kita, tapi kita bersaing dengan seluruh dunia nih yang ingin apply ke sana. Gitu. Jadi lebih kompetitif gitu lah. Beda misalnya kalau misalnya kita apply ke negara yang memang nggak banyak orang yang apply ke sana gitu. Mungkin itu kita mungkin kemungkinan besar kita bisa keterima gitu. Tapi kalau misalnya kita apply ke perguruan tinggi yang memang menjadi rujukan bagi banyak orang dan banyak orang yang ingin ke sana, itu akan menjadi kompetitif. Oleh karena itu kita harus memiliki pengalaman-pengalaman yang unik. Maksudnya apa? Pengalaman-pengalaman seperti berorganisasi, punya organisasi sendiri, yayasan sendiri, punya usaha sendiri, pernah magang, bekerja di sebuah korporasi atau apa pengalaman kerja. Itulah yang nanti akan memberikan kita dengan orang-orang lain yang apply gitu. Karena apa? Dengan kita memiliki pengalaman kerja, kita berorganisasi, punya usaha sendiri, itu menunjukkan apa? Bahwa kita itu tidak hanya sekedar berprestasi dari segi pendidikan, tetapi kita juga berprestasi dari segi people skills. Kita bisa mengelola waktu kita dengan baik, kita juga bisa ya ibaratnya memimpin sebuah organisasi, kita juga bisa mendelegasikan tugas dengan baik, dan juga menjadi mentor yang baik, dan juga menjadi pemimpin yang baik. Itu mereka perlu mengetahui itu juga. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cuma nilai IPK-nya bagus, lulusan dari perguruan tinggi yang bagus, tapi kita sama sekali tidak ada social skills dan kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, kita tidak bisa mengatur emosi kita, mengelola waktu kita dengan baik, tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah itu tentunya kan juga perguruan tinggi yang bagus pasti juga tidak mau menerima kandidat-kandidat yang seperti itu. Mereka tuh ingin melihat kita tuh ada keunggulan. Oke, kalau misalnya ada 100 orang, semuanya nilai IPK-nya di atas 3,5 gitu. Ya tentunya kan mereka harus filter lagi kan nggak mungkin semuanya diterima gitu. Jadi pasti harus ada mayoritas yang harus ditolak gitu. Kalau misalnya kita berbicara mengenai perguruan tinggi yang bagus lah, otomatis kalau misalnya harus ada yang ditolak, tentunya mereka juga butuh alasan kenapa, yaitu apa yang membedakan gitu, yaitu mereka pengalamannya ya berorganisasi, magang, bekerja. Nah, itulah yang menjadi keunggulan kita ke depannya karena di dalam kehidupan ini kunci kesuksesan itu bukan cuma dari segi nilai IPK dan kita lulus,
tapi ada banyak hal yang harus kita lakukan gitu. Jadi menurut saya bagi teman-teman yang sekarang masih kuliah atau bahkan masih di SMA, ya memang betul harus memprioritaskan kita harus lulus itu pertama. Nilai IPK itu yang kedua. Nah, tetapi kalau misalnya kita udah bisa mengelola waktu kita dengan baik, kita udah memiliki nilai IPK yang baik, ya kita harus meluangkan waktu untuk melakukan hal lainnya yang bisa memberikan kita keunggulan seperti apa, berorganisasi, punya usaha sendiri. Ya itulah yang akan memberikan kita dengan orang-orang lain gitu. Itu menjadi keunggulan itu. Oke, Kak Hangga, tadi kan ngobrolin tentang kayak IPK-nya gitu. Apakah berarti udah, maksudnya patokan utama dulu IPK dulu yang dilihat ya berarti ya Kak? Atau kayak boleh nggak sih kayak kita punya keunggulan yang luar biasa, walaupun IPK kita biasa saja gitu. Apakah itu bisa Ya, menjadi pertimbangan banget dari kampusnya kayak, oh dia memang IPK-nya itu biasa aja, tapi ternyata dia itu kayak luar biasa gitu di daerahnya gitu. Dia ya. udah punya yang tadi disebutkan sama Kak Hangga. Apakah itu bisa mempengaruhi bisa bisa Hmm, ya. apa ya yang keren gitu, yang luar biasa atau nggak bisa Kak Hangga? Apakah udah terputus di situ? Jadi gini, tergantung pengalaman kita. Kalau misalnya kita fresh graduate atau kita sangat muda, pengalaman kerja kita Hmm. minim atau pengalaman si minim, itu yang mereka lihat yang paling pertama itu pasti IPK. Terus kita Oke. lulusan dari mana. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin udah bertahun-tahun kerja, 5 tahun, 10 tahun, udah lama kerja, mereka pasti akan lebih melihat prestasi-prestasi kita di dalam karir kita, di dalam kita bekerja maupun punya usaha sendiri dibandingkan nilai IPK kita. Gitu. Karena kita udah ada banyak pengalaman nih, gitu, yang kita miliki. Jadi mereka akan lihat, oh ini 10 tahun pengalaman kerja, dilihat dulu tuh. Habis itu nilai IPK itu nanti. Karena kan ya ibaratnya mereka lebih melihat apa sih yang kita lakukan beberapa tahun terakhir kita. Gitu. Jadi, tetapi kalau misalnya kita baru lulus S1, fresh graduate Iya. masih muda, ya IPK itu kurang bagus. Ya otomatis yang mereka lihat duluan tuh pasti ya IPK-nya berapa dulu gitu. Karena kan apapun Hmm. juga baru aja lulus kan. Jadi itu IPK akan lebih dipertimbangkan gitu dibandingkan faktor-faktor lainnya untuk teman-teman yang Oh, masih muda yang yang tidak jauh beda lah ya seumuran saya Mas Rinaldi itu pasti dilihatnya IPK. Tetapi kalau misalnya kita udah lama bekerja ya punya banyak pengalaman ya kemungkinan besar mereka akan lihatnya ya pengalaman kerja kita dulu baru nilai IPK nanti gitu. Karena kan ada juga yang mungkin nilai IPK biasa-biasa aja tapi habis itu mereka mereka berkembang di dalam karirnya selama 10 tahun mereka bekerja ya otomatis perguruan tinggi akan melihat oh posisi kita jabatan kita di dalam organisasi di dalam perusahaan itu apa ya. kontribusi kita tuh apa. Setelah itu baru mereka akan lihat 10 tahun yang lalu nilai IPK kita waktu S1 gitu. Jadi itu tidak menjadi pertimbangan Betul. yang besar. Ya. Tetapi kalau misalnya kita baru lulus ya otomatis mereka kan ngelihat ya oke dia kan baru lulus tahun ini kan pasti dilihat dulu IPK-nya atau tahun lalu ya pasti dilihat gitu. Tapi kalau udah lulus ya udah 10 tahun yang lalu dan kita punya banyak prestasi di tengah-tengah ya pasti mereka akan lihatnya lebih fokus ke pengalaman kita dibandingkan nilai IPK kita yang udah itu yang udah keluar udah 10 tahun yang lalu dan tentunya kan kita pasti udah berubah gitu. Kak, tadi kan Kakak bahas tentang LOA kan ya. Ini kayak Ya, persyaratan-persyaratan LOA supaya bisa dapat atau bisa lolos di kampusnya. Tadi apakah ini juga termasuk pada saat seleksi LPDP gitu Kak? Maksudnya kayak apakah dari dari LPDP-nya sendiri lebih mengutamakan dia aktif banget untuk membangun negeri dan tidak apa ya dan apa sih sebenarnya yang mereka mereka apa ya mereka ini utamakan gitu. Kalau ceritanya nih ada orang yang pinter banget, ada juga orang yang kayak dia dia benar-benar memberikan pengaruh gitu di wilayahnya gitu. iya, Apakah yang didahulukan antara yang pinter banget kah atau yang ini kah gitu? iya. Jadi gini, memang dari segi LPDP ya, kalau kita berbicara mengenai beasiswa pemerintah, ujung-ujung mereka itu akan memprioritaskan pengabdian kita, Hmm. kontribusi kita terhadap bangsa masyarakat, baik itu di tingkat daerah maupun tingkat pusat nasional. Kenapa? Karena ini beasiswa dari pemerintah. Mereka pasti akan memprioritaskan
dan pengabdian kita kepada negara. Apa yang bisa kita lakukan? Sumbangsi kita tuh apa sih? Kalau misalnya kita udah dapat beasiswa, apa yang akan kita lakukan lah? Kalau misalnya kita udah melakukan banyak kontribusi, Ya. banyak aksi kita di komunitas kita, ya seperti misalnya dilakukan oleh Mas Rinaldi, itu pasti akan dipertimbangkan betul oleh LPDP. Lebih dibanding orangnya tidak terlalu banyak berkontribusi, tapi dia pinter saja. Hmm. Menurut saya, yang paling kuat itu bagi teman-teman yang punya pengaruh besar di komunitasnya, di daerah, tambah dia pinter juga. Nah, Ya. kalau itu berat itu untuk dikalahkan, gitu. Karena Oh, dia udah pinter, ya gitu. Jadi menurut saya itu sebenarnya yang paling pertama itu pengabdian kita. Karena kenapa saya berbicara itu? Karena ini adalah beasiswa negara dan persyaratan dari LPDP itu kalau kita lulus, kita harus balik ke Indonesia. Dan mereka akan mempertanyakan, oke, kalau misalnya kita memberikan kita beasiswa, apa sih yang akhirnya kita lakukan dengan gelar kita, S2 kita, S3 kita, dari dalam maupun luar negeri? Dan bagaimana kita bisa berkontribusi? Karena kan mereka pasti berpikir dong, kalau misalnya kita udah mau mengeluarkan ratusan juta miliaran, ya. terutama kuliah di luar negeri, kalau misalnya kita tidak akan menggunakan ilmu kita, terus juga pengalaman kita, ijazah kita dengan baik ya, untuk mengabdi di Indonesia, kita malah pilih untuk luar negeri ya, negara akan melihat kita udah mau buang duit. Dia Ya. berkontribusi bukan untuk kita gitu. Jadi ngapain kita ngasih beasiswa untuk mereka? Gitu. Makanya karena itu kontribusi, pengaruh dan juga apa yang bisa kita berikan, pengabdian kita ya itu akan lebih dipertimbangkan dibandingkan orang yang hanya pintar saja gitu. Hmm. Itu dengar guys. Mungkin ini 110 orang yang nonton kan. Sebenarnya itu saya tadi mengulik-ngulik supaya teman-teman juga tambah semangat nih. Mungkin ada yang masih kuliah, ayo tambah semangat lagi, perbaiki IPK-nya, perbaiki apa kualitasnya, kembangkan dirinya sedini mungkin sebelum lulus. Atau teman-teman yang sekiranya itu udah lulus, IPK-nya pas-pasan, perbaiki lagi apa yang teman-teman miliki dan bisa dikembangkan gitu. Oke, Bang Angga, saya kepo lagi nih Bang. Jadi saya kan pernah ketemu dengan teman-teman dari daerah gitu. Yang mungkin kalau Iya, disebut juga ya di 3T gitu. Ternyata dia dapat beasiswa. Saya ngeliat skill bahasa ya. Inggrisnya. Ternyata skill bahasa Inggrisnya juga pas-pasan gitu. Dari LPDP sendiri, apakah memang benar Kak gitu? Bisa juga mengutamakan orang-orang yang seperti maksudnya seperti kakak-kakak yang saya ketemu kemarin gitu. Uh, atau kakak udah maksudnya pasti kakak juga tahu kan kayak gitu ya? Atau gimana Kak? Maksudnya jadi gini, mengutamakan Ada ada teman-teman. kemarin itu dapat beasiswa, tapi bahasanya itu masih masih biasa, maksudnya biasa aja gitu. Mungkin kayak maksudnya levelnya ya butuh belajar lagi gitu. Jadi Ya, dikasih sama LPDP. Itu Kak gimana sih Kak ceritanya? ya, ya. Jadi gini, memang persyaratan bahasa ya, bahasa Inggris itu menjadi persyaratan LPDP. Gitu. Jadi kita harus mengambil tes ya, mengambil tes bahasa Inggris yang memang diakui oleh LPDP seperti apa TOEFL, PT Academic, IELTS yang harus kita ambil dan kita harus mendapatkan skor tertentu untuk membuktikan bahwa kita tuh kompeten dalam bahasa Inggris. Gitu. Lah, tetapi perlu diingat itu hanya menjadi salah satu persyaratan ya itu tidak menjadi persyaratan tunggal gitu. Jadi kalau misalnya ada teman yang mungkin misalnya bahasa Inggrisnya biasa-biasa saja, mungkin ada banyak yang bisa yang bisa dikembangkan ya dari segi bahasa Inggris, tetapi LPDP pasti akan lihat lebih dari itu. Gitu. Yang penting Oh, bahasa Inggris itu bisa mencapai minimum requirement-nya, persyaratan minimalnya itu dicapai. Lah kalau misalnya udah bisa dapat, nah mereka pasti akan melihat hal lainnya. Tapi kalau misalnya skornya di bawah persyaratan ya pasti kemungkinan besar ditolak langsung. Jadi hmm, kemungkinan yang mungkin biasa-biasa aja, ya mungkin mereka udah bisa mencapai minimum skor, tetapi habis itu mereka lihat hal-hal lainnya seperti apa nilai IPK, LOE, terus mereka juga ngelihat prestasi, pengalaman kerja, ada banyak hal mereka lihat, bukan hanya bahasa Inggris saja. oke. Oke Kak Angga, ini ada pertanyaan nih Kak. Apakah sistematika penelitian kita yang ingin di-apply itu seperti proposal umumnya? Terima kasih. Tuh, apakah sistematika penelitian kita yang ingin apply seperti proposal umumnya?
sistematika Hmm. penelitian kita mulai itu seperti proposal umumnya. Itu ada di ini sih Kak, kolom chat. Ya, jadi gini, memang gini, kalau kita berbicara mengenai persyaratan-persyaratan dalam LPDP, dari Ya. segi esai, dari segi surat rekomendasi, terus dari segi gitu. Jadi kita Hmm. bisa menggeneralisir bahwa, oh, kalau proposal itu seperti ini, ya udah untuk LPDP seperti ini juga gitu. Jadi memang tergantung. Jadi menurut saya teman-teman nanti ya itu akan harus harus itu harus harus melihat ya persyaratan LPDP itu setiap tahunnya. Jadi gini, untuk tahun ini Tahun ini. LPDP yang dikeluarkan Maret tahun ini 2021. Nah, persyaratan LPDP untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu perlu diingat juga itu. Persyaratan LPDP itu beda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin apply riset terus juga ingin mendapat siswa, menurut saya itu pelajarilah, dipelajari persyaratan LPDP karena kemungkinan besar persyaratan LPDP tahun ini dan tahun depan itu tidak akan ada perubahan besar. Gitu. Jadi kita go online, kita lihat persyaratannya apa saja sih untuk proposal riset dan lain-lainnya. Kan kita juga harus submit proposal riset kita untuk S2, riset kita untuk S3, itu hal-hal yang harus kita submit ke LPDP supaya mereka tahu apa sih yang akan kita kita tekuni ke depannya gitu pada waktu kita menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi ya, baik itu di level magister maupun di level doktoral. Oke. Kak Angga, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Wih, pertanyaan Ya, terakhir. Um, um, mungkin boleh kasih motivasi buat teman-teman nih Kak. Mungkin kayak ada yang ngerasa bahwa saya ini dari daerah gitu. Saya merasa insecure aja bisa bisa berlomba-lomba dengan teman-teman yang sudah luar biasa di kota metropolitan gitu. Dia insecure untuk mendapatkan beasiswa. Mungkin bolehlah Kak untuk kasih motivasi buat mereka gitu. ya. Jadi bagi teman ya yang hadir di dalam acara IG Live IK Al-Hifaz di dalam IG kita malam ini ya, tentunya yang pertama saya sangat mengapresiasi hadir malam ini dan ini juga membuktikan bahwa teman-teman memiliki ambisi, aspirasi untuk dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi ke depannya. Jadi menurut saya ini langkah yang sangat itu walaupun hanya segera mendengarkan, tetapi kalau kita lihat ya teman-teman meluangkan waktunya selama 1 jam mendengarkan mengenai beasiswa PDP itu kan berarti kan teman-teman pasti fokus, pasti punya tujuan di dalam kehidupannya, mau kemana ke depannya gitu. Jadi dan memiliki niat semangat yang bagus. Gitu lah. Perlu diingat bahwa setiap orang yang ada di sini itu memiliki ya kesempatan ya dan juga memiliki skills ya dan juga memiliki kecerdasan, keunggulan ya yang tentunya berbeda-beda satu sama lain gitu. Tetapi kalau saya lihat teman-teman semua itu penuh semangat ya dan teman-teman tuh harus tetap optimis, harus tetap positif dan juga harus memikirkan masa depan bangsa kita mau dibawa kemana gitu. Karena apapun juga kita nih yang sekarang hadir di dalam IG Live ini, terutama yang muda-muda, ya kita merupakan masa depan bangsa kita. Nasib bangsa kita ke depannya ada di tangan kita. Gitu. Makanya kita harus bisa mengoptimalkan potensi kita, mengembangkan diri, banyak belajar baik itu via YouTube, Google, media sosial, kita ketemu sama banyak orang-orang yang juga bisa menginspirasi kita atau bahkan teman-teman kita yang memiliki visi misi yang sama ke depannya dan juga tulus dalam mendukung kita untuk bisa mencapai visi kita. Itu akan sangat membantu kita ke depannya untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih hebat lagi dan bisa lebih sukses lagi ke depannya gitu. Jadi saya yakin teman-teman sekalian itu kalau misalnya kita tetap disiplin, kita tidak pernah menyerah dan kita selalu termotivasi, saya yakin teman-teman tuh pasti akan bisa mencapai visi misinya ke depannya. Gitu. Karena apapun juga ya, SDM Indonesia, sumber daya manusia, itu merupakan ya tulang punggung perekonomian kita. Masa depan kita mengalami bonus demografi mayoritas anak muda, tapi itu tidak ada artinya apabila bonus demografi tidak bisa digarap dengan baik ya. Jadi untuk bisa menggarap potensi dengan baik itu bukan hanya pemerintah atau swasta atau BUMN. Itu tanggung jawab kita juga. Kita bisa diberikan peluang bagi pemerintah, dari swasta, BUMN, tapi kalau misalnya kita tidak ada niat, ya kita nggak akan kemana-mana.
Jadi ini kita harus bisa bekerja sama satu sama lain gitu. Jadi teman-teman tetap ya harus termotivasi terus supaya kedepannya bisa menjadi orang hebat, sukses ya. Dan saya yakin teman-teman pasti memiliki potensi yang sangat besar. Dan saya yakin apabila itu dikembangkan dengan baik, nah, teman-teman tuh pasti bisa mencapai visi misinya ke depannya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya-tanya lebih lanjut atau mungkin ingin berinteraksi dengan saya, bisa langsung add saya di LinkedIn ya, di Satya Hangga Yuda uh, atau di Atau Instagram Instagram. ya Hangga Yuda juga gitu. Sama jangan lupa ya untuk selalu tune in ya di Ika Al Ikhlas ya, dan juga di Youth Ranger Indonesia, dan juga di IG-nya Mas Rinaldi ini. Karena saya ini acaranya YRF Enggak. yang keren-keren. Semoga juga kita doakan Bang Hangga bisa jadi pejabat publik yang luar biasa. Siapa tahu kan ke depan amin jadi presiden, wakil presiden ataupun menteri gitu kan Bang Hangga. Nah, nanti kalau butuh tim, silahkan Bang Hangga hubungin. Mungkin Bang Hangga apa ini tadi pertanyaan terakhir. Semoga Bang Hangga juga bisa main-main ke pesantrennya Inal Tercinta, Pondok Pesantren Las Jumbone. Bisa main-main. Pondok pesantren ini itu didirikan oleh Imam Besarnya Istiqlal, Pak Profesor Umar, Kak. Jadi mungkin bisalah main-main nanti ke Bonek, kita jalan-jalan ke pesantren ngelihat adik-adik santri dan santriwati melakukan aktivitas sekolah dan aktivitas pendidikan ekstrakurikuler dengan potensinya. Mungkin itu saja Bang Hangga, thank you banget udah bisa bercerita mengenai pengalamannya, bisa berbagi inspirasi, berbagi tips. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi Bang Hangga. Tanggal 20 ketemu lagi kan Bang Hangga. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah join. Di sini tadi yang join tuh 115 orang terus, dan saya berharap teman-teman selalu selalu bersama Ika, dan kita selalu mensupport juga Bang Hangga apapun yang dilaksanakan oleh Bang Hangga. Jangan lupa di-follow akunnya Bang Hangga. Di sini Bang Hangga di sini. Klik ya guys. Oke. Seperti itu aja mungkin untuk program tamu Ika. Nanti kita bikin program lagi ketemu dengan orang-orang yang luar biasa lagi, sama dengan Bang Hangga, untuk bisa sharing sama teman-teman. Mungkin itu saja. Saya Nabi Ibrahim dan ada Bang Hangga. Undur diri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.